Halo guys, kembali lagi di channel JM27. Kali ini Bang Jet akan membahas film yang berkisah tentang seorang perawat yang mencoba mengungkap misteri di balik cedera seorang pasien yang koma yang bernama Catherine. Selama proses penyelidikan, sang perawat mengungkap rahasia kelam keluarga itu termasuk perselingkuhan, pengkhianatan, dan bahkan pembunuhan. Lantas gimana keseruan kisahnya? Dan selamat datang di channel JM27. Pada awal cerita, terlihat seorang perawat yaitu Nikki yang sedang berbicara dengan pasiennya sambil menunjukkan huruf alfabet. Di sini, Nikki meminta pasien tersebut untuk berkedip saat dia menyebutkan huruf-huruf yang ingin ditulis oleh sang pasien. S-A-R-I. Murder. Someone tried to murder you? Cerita kemudian flashback ke 5 minggu sebelum apa yang sebenarnya terjadi ke pasien Nikki yang bernama Catherine, di mana Catherine baru saja dirawat di rumah sakit ini. Dari keterangan dokter dan lalu diketahui Catherine mengalami kasus tabrak lari yang membuatnya terluka sangat parah sampai Catherine tidak bisa menggerakkan matanya maupun seluruh anggota tubuhnya. Been in a coma for 3 days. You sustained serious head trauma. Your brainstem has been damp. Right eye worries me. Lantas Nikki yang memang sudah profesional bisa menjaga pasien dengan diagnosa seperti Catherine berjanji akan membantu Catherine agar bisa kembali sembuh. Di sini kita akan diperkenalkan kepada putri Catherine yaitu Lina. Saat ini Nikki meminta Lina untuk menceritakan sosok Catherine kepadanya. Scene kemudian flashback jauh ke 13 tahun yang lalu, di mana Catherine diketahui merupakan seorang artis Hollywood. Sejak kecil, Lina sudah mengenal Catherine karena ibunya dan Catherine ternyata bestian. Ketika ibunya meninggal, Catherine memungut Lina dan menjadikannya sebagai anak Catherine. Dan mulai saat itu, Lina tinggal bersama Catherine di rumah mewah milik Catherine. Hari-hari yang mereka lewati bersama sangat bahagia, dan tentu saja Catherine sangat menyayangi Lina. Hingga pada akhirnya, sifat Catherine mulai berubah 180 derajat ketika suaminya meninggoy. Hal itu karena semua warisan jatuh ke tangan anak dari istri sebelumnya yang bernama Jamie. Di sini Jamie ternyata mempunyai penyakit kejang-kejang, sehingga dirinya harus selalu rutin mengkonsumsi obat kejang tersebut. Saat sedang asik bermain kejar-kejaran, penyakit Jamie tiba-tiba kambuh. Tak ingin Jamie kenapa-napa, Catherine meminta Lina untuk segera menghubungi dokter keluarga mereka yaitu Lauren. Keep an eye on him. You're right. Saat malam tiba, Catherine yang sudah birahi ingin pergi berkencan dengan seorang pria. Di sini, Lina yang tidak mau Catherine terus-menerus galau menyetujuinya dan berjanji kalau dirinya akan menjaga Jamie. How do I look? Amazing. Ready for my pickup? Setelah Catherine pergi, Lina dan Jamie mulai curhat tentang nasib mereka masing-masing yang kini telah ditinggalkan orang tua masing-masing. Dari sinilah Jamie dan Lina pun jatuh cinta. Got each other now. Kembali ke masa sekarang, saat itu Lina berniat menghampiri Catherine yang sedang dijemur oleh Nikki. Namun saat mendekati, Lina yang berhati lembut bagaikan editor tidak sanggup setelah melihat luka di wajah Catherine. Singkat cerita, Nikki yang kepo bagaikan tetangga Bang Jet mulai meminta Lina untuk menceritakan tentang hubungan keluarga mereka. Karena yang Nikki ketahui, Catherine merupakan ibu angkat Lina, sekalian mertua Lina, hingga hal itu sedikit membingungkan Nikki. Di sini kita akan diperlihatkan setahun sebelumnya, tepat di hari pernikahan Lina dan Jamie. Jamie yang sakit-sakitan membuat Lina memutuskan untuk menerima lamarannya dan merawat Jamie. Pernikahan mereka membuat Catherine tidak senang, yang mana Catherine merasa sekarang Lina sudah menggantikan posisinya sebagai nyonya di rumah kaya ini. Karena rumah tersebut sudah diwariskan kepada Jamie, yang otomatis rumah itu juga menjadi hal Lina sepenuhnya. Saat malam pesta pernikahan, Catherine malah terang-terangan menghujat Lina sebagai anak pungut yang kini sudah naik tahta. Mendengar itu membuat Jamie emosi dan ingin menghujat Catherine. Lalu yang terjadi...
Untung saja ada dokter pribadi keluarga mereka yang secepatnya datang dan membawa Jamie kembali ke kamarnya. Di sini tanpa Jamie sadar, Lauren memintanya untuk meminum obat anti nyeri dengan resep yang sudah Lauren tulis. Hal itu karena Jamie sering meminum obat yang sudah Lauren tentukan. Sebelum pergi, Lauren meminta Lina untuk tidak sungkan-sungkan menghubunginya jika seandainya membutuhkan sesuatu. I'm in pain. If there's anything I can do, anything at all, please don't hesitate. Seiring berjalannya waktu, Lina mulai lelah akibat merawat Jamie yang sakitnya mulai bertambah parah. Lantas Jamie yang sudah tidak bisa keluar mulai melarang Lina untuk jangan keluar. Perlakuan Jamie membuat Lina menjadi kuper. Meski begitu, Lina tidak peduli dan tetap pergi berenang karena itu satu-satunya hal yang bisa menyenangkan Lina. Saat akan pergi, Lina bertemu dengan Lauren. Lantas Lauren yang tahu kalau Lina sedang stres, menyarankan Lina untuk sering keluar dan menikmati indahnya pemandangan. Mendengar itu, membuat Lina tidak terlalu ambil pusing dan segera pergi. Sepulangnya ke rumah, Lina tiba-tiba mendengar suara lonceng, yang mana Jamie akan membunyikan lonceng tersebut jika ingin meminta bantuan. Sayangnya Lina yang baru saja tiba di sana, mendapati Jamie yang sudah tak sadarkan diri. Di sini Jamie langsung dibawa ke rumah sakit, yang mana saat itu perawat yang menanganinya adalah Nikki. Saat itu, Nikki sempat melihat Lauren memegang pundak Lina. Melihat resep obat yang Jamie konsumsi, membuat Nikki memarahi Lauren, yang mana resep yang Lauren berikan melebihi dosis yang seharusnya. Prescribed in the painkillers, are you? The 80 milligrams of codeine is hardly a... I'd appreciate people casting professional aspersions on a nurse. Show some respect. Keesokan harinya, Lina yang baru saja selesai berenang tak sengaja menginjak paku yang ada di sana. Saat akan pulang, Lina tak sengaja bertemu dengan Lauren. Lantas Lauren yang melihat Lina terluka langsung menawarkan tumpangan. Tanpa Lina sadari, Catherine telah melihatnya. Malam pun poek, di sini Lina yang sudah jatuh hati kepada Lauren mengajak Lauren untuk bertemu di sebuah bar. Namun saat sedang asik bercerita, Lina tiba-tiba sadar kalau dirinya sudah memiliki suami. Hingga saat itu juga Lina meminta Lauren untuk segera mengantarnya pulang. Di tengah perjalanan, Lina yang sudah birahi malah meminta Lauren untuk berhenti di tengah hutan. Lalu, yang terjadi... Singkat cerita, hari ulang tahun Catherine pun dirayakan. Ketika acara makan malam dimulai, Lauren terlihat menyelipkan sebuah kertas yang diselipkan di gaun Lina. Di sini, Lauren tak henti-henti melihat dobrut Lina dengan gaun hitam yang Lina pakai. Selesai memotong kue ulang tahun, Lina bergegas pergi dari sana dan membaca surat yang tadi Lauren berikan. Ternyata Lauren mengajak Lina untuk pergi ke kandang kuda di tengah hutan untuk baku pompong. Akibat baku pompong sampai 1000 ronde, Lina dan Lauren malah tertidur di dalam mobil. Keesokan harinya, kemaksiatan yang mereka ciptakan hampir diketahui Catherine. Fuck's sake. Insiden itu membuat Lina takut dan segera pulang. Di sini Jamie memberitahu Lina kalau dirinya sudah menemukan diari Lina yang selama ini Lina tulis. Namun Jamie yang sangat mempercayai Lina tidak mau membacanya. Di sini terjadilah adu bacot antara mereka. I like being sick and You use sickness, you've used it your whole life to keep yourself... protected you from what goes on out there in the world. Keributan tadi malam membuat Lina muak dan menemui Lauren. Lantas Lina meminta Lauren untuk membawanya pergi dari sana sejauh mungkin. Lantas Lauren yang memang laki-laki tua bangka Mokondo meminta Lina untuk berani melakukan apapun. If you want us, then we have to be brave. Anything. Mendengar itu, Lina yang memang sudah lope mati langsung menyanggupinya asalkan bisa bersama Lauren.
Singkat cerita, Lauren dan Lina mulai melancarkan rencana mereka, yang mana mereka mengajak Jamie untuk piknik di pulau yang ada di tengah danau ini. Telah mulai jauh dari daratan, tiba-tiba Careful. Lina sempat berusaha menolong Jamie karena sebenarnya dia tidak tega membunuh suaminya sendiri. Namun Lauren yang sudah dibutakan oleh hasratnya langsung menarik Jamie hingga ke dasar danau. Jamie akhirnya ditemukan tewas beberapa jam kemudian oleh tim penyelam. Kepada pihak Ladusing, Lauren mengaku kalau insiden barusan adalah kecelakaan dan pihak Ladusing pun percaya dengan alibi yang diberikan Lauren dan Lina. Mendengar cerita kematian Jamie barusan membuat Nikki mencurigai kalau Lina dan Lauren sudah berselingkuh. Di sini Nikki meminta Lina untuk menceritakan kebenarannya karena yakin Lina sudah dimanfaatkan oleh Lauren laki-laki Mukondo. Lantas Lina yang sudah dibutakan oleh cacing Lauren membantah dan mengatakan kalau dirinya sudah dicintai oleh Lauren dengan tulus. Singkat cerita, saat malam polote, Lina dan Lauren diam-diam bertemu. Lina kemudian menceritakan mimpi buruknya kepada Lauren. Lina juga memberitahu kalau dia ingin pindah dari sini agar tidak dihantui oleh rasa bersalahnya. Mendengar itu, Lauren yang memang Mukondo meminta Lina untuk menjual rumahnya agar mereka memiliki uang untuk kabur. Namun Lina menolak karena ini adalah rumah Catherine. Dari sinilah Lina mulai menyadari kalau Lauren selama ini mendekatinya hanya karena harta. You may think you're a good person, but you're not. Seduced me. Sekembalinya ke rumah, Lina yang ingin melaporkan apa yang sebenarnya terjadi kepada Catherine tidak menemukan Catherine. Tak lama kemudian, Lina melihat mobil Lauren yang tiba-tiba datang ke rumahnya. Di sini, akhirnya Lina mengetahui kalau Lauren juga menjalin hubungan dengan Catherine. Hal itu membuat Lina murka dan ingin segera pergi dari sana. I said, move. Lena, please, I can explain. Untung saja Lina berhasil kabur dari Lauren laki-laki Mukondo. Di sini, Lauren berusaha mencari keberadaan Lina. Ketika Lauren ingin menangkap Lina, yang terjadi insiden itu membuat Catherine berusaha mengejar Lina. Saat itu, Catherine yang membawa shotgun langsung mengheadshot Lina. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tapi Nikki yakin masih ada yang disembunyikan Lina. Ketika sedang berusaha meminta Lina untuk jujur, Nikki malah ditelepon perawat lain yang membuatnya pergi meninggalkan Lina. Come on, then. Ternyata Nikki mendapat kabar kalau Catherine sudah bisa menggerakkan matanya. Lantas Nikki langsung mengajak Catherine berkomunikasi menggunakan huruf alfabet yang seperti kita lihat di awal scene tadi. Ready? U. S-A-R. Murder. Try to murder you. Melihat itu, Lina langsung menemui Lauren yang sudah menunggunya di parkiran. Entah apa yang sebenarnya terjadi, namun yang pasti mereka berdua ini sudah kembali akur. Di sini Lina yang tak ingin kebusukan mereka diketahui Pak Ladusing mengajak Lauren untuk membawa Catherine keluar dari rumah sakit ini untuk membawanya kembali ke rumah untuk dikirimkan ke alam barja. Mendengar itu, Lauren pun menyetujuinya dan mulai beraksi. I have to protect myself. Setibanya di rumah, Lauren langsung meracik obat untuk disuntikan kepada Catherine. Saat bersamaan, Lina mendapat pesan dari Nikki yang memberitahu Catherine sebenarnya ingin menyelamatkan Lina karena itulah Lauren menabraknya. Ternyata Lauren si laki-laki Mukondo telah mengadu dombakan keluarga ini dan berniat menguasai harta mereka. Tried to kill you. She tried to stop him. She tried to save your life, Lena.
You could have killed me. You tried to save my life. Mengetahui yang sebenarnya membuat Lina menyesali perbuatan itu. Saat bersamaan, Lauren kembali dan segera menyuntikkan obat kematian yang sudah ia racik. Lalu, tiba-tiba akhirnya laki-laki Mokondo tua bangka berhasil dikirimkan ke alam barja. Seperti biasa tidak lama kemudian pihak Ladusing baru tiba di sana dan langsung membawa jenazah Lauren. Ending yang sangat mempolotekan. Makanya jangan suka berselingkuh. Sekian dari film ini. Seperti biasa jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Polote.